Kenapa 90% bisnis gagal? Ini jawaban dari ilmu manajemen. Selamat datang di kelas Mr. Iman. Pernah nggak kamu lihat bisnis yang awalnya rame? Produknya bagus, tempatnya strategis, tapi tiba-tiba tutup. Padahal kalau dilihat sekilas, nggak ada yang salah. Lalu pertanyaannya, kenapa bisnis seperti itu tetap gagal? Banyak orang mengira jawabannya itu sederhana. Mungkin karena produk kurang enak, mungkin karena kalah saing, atau mungkin karena kurang modal. Tapi kenyataannya, bukan itu penyebab utamanya. Masalah sebenarnya ada di satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu manajemen. Ya, manajemen, sesuatu yang sering dianggap cuma teori di kelas. Sesuatu yang sering dihafal, tapi tidak dipahami. Padahal, inilah yang menentukan apakah sebuah bisnis akan bertahan atau perlahan hancur. Dan menariknya, manajemen bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal hidup kita sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dari hal paling dasar dulu. Apa sebenarnya manajemen itu? Kalau kamu tanya ke banyak orang, jawabannya biasanya panjang, rumit, dan bikin pusing. Tapi sebenarnya, manajemen itu sangat sederhana. Manajemen adalah cara mengatur sesuatu supaya tujuan bisa tercapai. Itu saja. Misalnya, kamu seorang mahasiswa. Kamu punya target, lulus tepat waktu. Untuk mencapai itu, kamu harus mengatur banyak hal. Mengatur waktu belajar, mengatur tugas, mengatur prioritas. Kalau kamu gagal mengatur semua itu, apa yang terjadi? Kamu mulai menunda, tugas menumpuk, nilai turun, dan akhirnya terlambat lulus. Apakah itu karena kamu tidak pintar? Belum tentu. Seringkali, itu karena manajemen kamu buruk. Jadi masalah terbesar dalam hidup bukan selalu soal kemampuan, tapi soal kemampuan mengatur. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Sebuah ilusi yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah. Banyak orang percaya kalau produk bagus, pasti sukses. Kalau modal besar, pasti jalan. Kalau tempat strategis, pasti rame. Tapi realitanya, banyak bisnis dengan produk enak, tetap tutup. Banyak bisnis dengan modal besar, tetap bangkrut. Banyak toko di lokasi strategis, tetap sepi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak punya sistem, tidak punya perencanaan yang jelas, tidak punya pembagian tugas yang rapi, dan tidak punya kontrol. Bayangkan, kamu membuka usaha kopi. Hari pertama, rame banget. Orang datang terus, kamu senang. Hari kedua, mulai ada masalah. Pesanan terlambat, pegawai mulai bingung. Hari ketiga, stok mulai habis. Hari keempat, pelanggan mulai komplain. Hari kelima, kekacauan terjadi. Dan 1 bulan kemudian, usaha itu tutup. Masalahnya bukan di kopi. Masalahnya bukan di pelanggan. Masalahnya ada di cara mengelola. Tidak ada perencanaan, tidak ada sistem kerja, tidak ada kontrol. Itulah yang disebut gagal dalam manajemen. Dan yang lebih menarik lagi, manajemen itu sebenarnya ada di mana-mana. Bukan cuma di perusahaan besar. Kalau kamu sering bangun kesiangan, itu masalah manajemen waktu. Kalau uang kamu selalu habis sebelum akhir bulan, itu masalah manajemen keuangan. Kalau kamu sering menunda pekerjaan, itu masalah manajemen diri. Artinya, banyak masalah dalam hidup kita. Bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita tidak bisa mengatur. Sekarang pertanyaannya, kalau manajemen sepenting itu, kenapa banyak orang tetap mengabaikannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kelihatannya mudah. Orang berpikir, cuma ngatur doang. Padahal, yang sulit bukan sekadar mengatur, yang sulit adalah konsisten dalam mengatur. Yang kedua, karena hasilnya tidak langsung terlihat. Kalau kamu jualan hari ini, kamu bisa langsung dapat uang. Tapi, kalau kamu memperbaiki manajemen, hasilnya baru terasa nanti. Yang ketiga, karena banyak orang tidak sadar. Mereka gagal, tapi tidak tahu kenapa mereka gagal. Mereka menyalahkan pasar, menyalahkan kompetitor, menyalahkan keadaan. Padahal, masalahnya ada di dalam. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting.
Kalau manajemen itu penting, lalu bagaimana cara melakukannya dengan benar? Jawabannya ada di satu konsep yang sangat terkenal, konsep yang digunakan hampir semua perusahaan di dunia. Namanya adalah POAC Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Tapi masalahnya, banyak orang hanya menghafal istilah ini tanpa benar-benar memahami maknanya. Di part 2 nanti, kita akan membahas lebih dalam tentang planning. Apa itu sebenarnya perencanaan? Kenapa banyak orang salah merencanakan, dan kenapa rencana yang bagus tetap bisa gagal? Kalau kamu ingin benar-benar paham manajemen, bukan sekadar teori, pastikan kamu lanjut ke part kedua, karena di sana kita akan mulai masuk ke inti yang sebenarnya. Dan ingat satu hal, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang paling bisa mengatur. Sampai ketemu di part kedua. Kenapa rencana sering gagal? Ini kesalahan fatal dalam planning. Kamu pasti pernah bikin rencana. Rencana belajar, rencana bisnis, rencana hidup. Di awal, semuanya terlihat sempurna. Kamu semangat, kamu yakin, kamu merasa kali ini pasti berhasil. Tapi beberapa hari kemudian, mulai berantakan. Rencana tidak dijalankan, target meleset, dan akhirnya gagal. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya rencana, kenapa tetap bisa gagal? Jawabannya sederhana, karena banyak orang tidak benar-benar paham apa itu planning. Planning bukan sekadar membuat rencana. Planning adalah proses berpikir sebelum bertindak. Artinya, kamu tidak hanya bertanya, apa yang ingin saya capai, tapi juga harus bertanya, bagaimana cara mencapainya? Apa saja hambatannya, apa yang harus disiapkan, dan apa yang akan dilakukan kalau rencana itu tidak berjalan. Disinilah letak kesalahan terbesar. Banyak orang hanya fokus pada tujuan, tapi tidak memikirkan proses. Mereka berkata, saya ingin lulus tepat waktu, saya ingin bisnis saya sukses, saya ingin hidup saya berubah. Tapi mereka tidak punya peta. Kamu tahu tujuannya, tapi tidak tahu jalannya. Apa yang terjadi? Kamu akan tersesat. Itulah yang terjadi ketika kamu punya tujuan tanpa planning yang benar. Sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan fatal dalam planning. Kesalahan pertama, terlalu fokus pada hasil. Banyak orang membuat rencana seperti ini. Saya ingin sukses dalam 1 tahun. Saya ingin dapat 100 juta. Masalahnya, itu bukan rencana. Itu hanya keinginan. Rencana yang benar harus menjawab, hari ini saya harus melakukan apa? Besok saya harus melakukan apa? Langkah kecil apa yang harus saya lakukan secara konsisten? Kesalahan kedua, tidak realistis. Banyak orang membuat rencana yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan, waktu, dan kondisi. Akibatnya, mereka gagal di tengah jalan dan akhirnya menyerah. Planning yang baik bukan yang paling ambisius, tapi yang paling bisa dijalankan. Kesalahan ketiga, tidak memikirkan hambatan. Ini yang sering terjadi. Orang membuat rencana siliola, semuanya akan berjalan lancar. Padahal kenyataannya selalu ada masalah. Kalau kamu tidak menyiapkan solusi, begitu masalah datang, rencana kamu langsung berhenti. Planning yang benar harus mengandung ini. Kalau A gagal, saya lakukan B. Kalau B gagal, saya lakukan C. Kesalahan keempat, tidak fleksibel. Banyak orang terlalu kaku dengan rencananya. Ketika kondisi berubah, mereka tidak bisa menyesuaikan. Padahal, dunia itu dinamis. Planning bukan berarti kamu harus kaku. Planning adalah panduan, bukan penjara. Sekarang kita simpulkan, planning yang benar itu punya 3 hal penting. Yang pertama, jelas tujuannya. Yang kedua, jelas langkah-langkahnya. Yang ketiga, siap menghadapi hambatan. Kalau salah satu dari ini tidak ada, rencana kamu akan mudah runtuh. Sekarang coba kamu refleksi. Berapa banyak rencana kamu yang gagal? Dan dari semua itu, masalahnya ada di mana? Apakah karena kamu tidak mampu, atau karena kamu tidak merencanakan dengan benar? Di part 3 nanti, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Karena rencana saja tidak cukup. Banyak orang sudah punya rencana bagus, tapi tetap gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengatur orang, dan tidak bisa menjalankan rencana itu. Di sana kita akan bahas organizing dan actuating.
bagaimana cara menyusun sistem, dan bagaimana cara menggerakkan semuanya. Kalau kamu ingin benar-benar paham manajemen, pastikan kamu lanjut ke part ketiga. Karena di sanalah rencana berubah menjadi tindakan. Dan ingat satu hal, rencana yang sempurna tidak ada artinya kalau tidak pernah dijalankan. Sampai ketemu di part ketiga. Kenapa banyak rencana gagal? Ini cara mengatur dan menjalankannya. Kamu sudah punya rencana, kamu sudah punya tujuan, kamu bahkan sudah memikirkan langkah-langkahnya. Tapi, kenapa tetap gagal? Jawabannya sederhana, karena rencana saja tidak cukup. Banyak orang berhenti di planning. Mereka berpikir selama sudah punya rencana, semuanya akan berjalan. Padahal kenyataannya, rencana tanpa eksekusi tidak ada artinya. Disinilah kita masuk ke tahap berikutnya dalam manajemen, organizing dan accelerating. Kita mulai dari organizing. Organizing adalah proses mengatur semua yang kamu punya supaya rencana bisa berjalan. Apa saja yang diatur? Waktu, tenaga, orang, sumber daya. Bayangkan, kamu punya rencana bisnis yang bagus. Kamu sudah tahu mau jual apa. Kamu sudah tahu target pasarnya, tapi kamu tidak membagi tugas. Tidak jelas siapa melakukan apa. Tidak ada sistem kerja. Apa yang terjadi? Chaos. Orang bingung, pekerjaan tumpang tindih. Banyak yang tidak selesai. Dan akhirnya, rencana yang bagus gagal total. Itulah pentingnya organizing. Organizing membuat semuanya jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Tanpa itu, rencana hanya akan jadi teori. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Actuating. Actuating adalah menggerakkan. Ini bukan sekadar bekerja. Ini tentang bagaimana membuat semuanya benar-benar berjalan. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggerakkan diri mereka sendiri. Mereka menunda, mereka kehilangan motivasi, mereka berhenti di tengah jalan. Dalam bisnis, ini lebih kompleks. Kamu tidak hanya menggerakkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Kalau kamu tidak bisa memimpin, tim kamu tidak akan jalan. Kalau kamu tidak bisa memberi arah, semua akan bergerak tanpa tujuan. Dan pada akhirnya, rencana yang sudah kamu buat dengan susah payah akan hancur begitu saja. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Controlling. Ini bagian yang sering dilupakan. Padahal, ini yang menjaga semuanya tetap di jalur. Controlling adalah proses mengecek apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa controlling, kamu tidak tahu apakah kamu sudah benar atau salah. Bayangkan kamu sedang berjalan menuju tujuan, tapi kamu tidak pernah mengecek arah. Apa yang terjadi? Kamu bisa saja berjalan, tapi menuju arah yang salah. Itulah kenapa controlling penting. Dengan controlling, kamu bisa melihat kesalahan lebih cepat. Kamu bisa memperbaiki sebelum terlambat. Sekarang kita gabungkan semuanya. Manajemen itu bukan cuma planning. Manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling. 4 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu hanya planning, kamu tidak akan jalan. Kalau kamu tidak organizing, kamu akan chaos. Kalau kamu tidak actuating, semuanya berhenti. Kalau kamu tidak controlling, kamu akan tersesat. Inilah alasan kenapa banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak punya mimpi, bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena mereka tidak punya sistem. Sekarang, coba kamu lihat hidup kamu. Apakah kamu sudah punya planning yang jelas? Apakah kamu sudah mengatur semuanya dengan baik? Apakah kamu benar-benar menjalankannya? Dan apakah kamu mengecek hasilnya? Kalau salah satu saja tidak ada, maka wajar kalau hasilnya tidak maksimal. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari. Manajemen bukan bakat. Manajemen adalah skill, dan semakin kamu melatihnya, semakin besar peluang kamu untuk berhasil. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang paling bisa mengatur dan konsisten menjalankannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Coba terapkan. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana mengatur hidup, keuangan, dan masa depan,
Pastikan kamu terus ikuti kelas Insight. Sampai ketemu di video berikutnya.